Wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Jeretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita di siang hari ini, program Bincang Kampus edisi Kamis 16 Oktober 2025. Tribuners, dan hari ini tentu kita sudah mengemas perbincangan kita dan juga kehadiran sosok inspiratif dan juga akan membagikan bagaimana kemudian kisah perjalanan beliau, dan tentunya hari ini suatu kebanggaan juga saya bisa langsung bertemu dengan beliau, yakni seorang ilmuwan, kemudian ilmuwan kelautan, juga merupakan diplomat pendidikan, sekaligus sosok akademisi yang kemudian menjadi sorotan menjelang pemilihan Rektor Universitas Hasanuddin untuk periode 2026-2030. Nah, saya sedikit membacakan profil singkat beliau, izin Prof. Beliau ini adalah Profesor Muhammad Iqbal Djawad, seorang profesor di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, dan juga Prof. Iqbal pernah menjabat sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di Jepang, serta kini memimpin Pusat Kajian ASEAN di Universitas Hasanuddin. Ia juga menjadi Country Coordinator Indonesia untuk ASEAN European Academic University Network atau yang disingkat dengan ASEA United. Nah, dengan rekam jejak internasional dan juga kepedulian beliau terhadap masa depan pendidikan tinggi, tentu kita sudah hadirkan beliau dan juga dengan gagasan besar berjudul Point of No Return, sebuah kertas kerja yang menjadi pandangan dan arah transformasi Unhas ke depannya. Maka dari itu kita present ada Profesor Insinyur Muhammad Iqbal Djawad, MSc, PhD selaku Guru Besar Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Pio dan para Tribuners. Iya, bagaimana kabar hari ini, Prof? Alhamdulillah, baik. Baik, hari ini kita sudah mengemas perbincangan kita dengan tajuk kemudian Point of No Return, kemudian gagasan transformasi Unhas Profesor Iqbal Djawad. Nah, untuk membahas ini tentu kita sudah kemudian mencari referensi apa saja yang kita bisa tanyakan, dan pasti ada beberapa hal yang akan kita tanyakan lebih lanjut, tapi sampai kemudian membahas topik kita utama kita hari ini, itu kita akan tanyakan terlebih dahulu ini satu artikel yang kemudian mengundang tanya nih bagi sebagian besar Tribuners ataupun juga mungkin mahasiswa Universitas Hasanuddin nih, Prof. Ketika melakukan pendaftaran pada beberapa hari lalu, itu menggunakan atau datangnya secara pribadi, mandiri, tanpa dampingan siapapun. Nah, kenapa kemudian Prof memilih langkah tersebut? Apakah ini merupakan strategi atau seperti apa penjelasannya? Silakan, Prof. Terima kasih, Mbak Pio, para Tribuners semua yang kita banggakan. Saya kira kalau dibilang strategi, tidak. Karena saya hanya mencoba mengingatkan kepada semua orang bahwa ini adalah tradisi akademik. Pemilihan rektor, penjaringan rektor, dan pemutusan nanti siapa yang akan jadi rektor adalah suatu tradisi akademik. Tradisi akademik, salah satu penandanya adalah mandiri dan terbuka. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengusung terus yang namanya tradisi akademik, walaupun agak tergerus belakangan ini. Tetapi saya percaya bahwa dengan sendiri itu adalah tradisi akademik yang ingin saya lanjutkan. Oke. Ya. Dan maksudnya tradisi akademik yang dimaksud oleh Prof. Iqbal ini dalam hal seperti apa? Apakah kemudian ketika melakukan pendaftaran saja, atau mungkin di luar dari itu juga ada kemudian pola-pola tertentu yang disebut tradisi akademik? Oh ya, pasti. Salah satunya adalah pada saat pendaftaran. Tetapi nanti pada saat sudah menjadi, kalau ditakdirkan menjadi rektor, itu adalah tradisi akademik itu misalnya mengikutkan banyak orang, untuk mengikutkan banyak ide, mengikutkan banyak gagasan, bukan orang per orang atau orang per kelompok. Karena gagasan itu, ide-ide ini yang nanti kita akan bawa sama-sama secara mandiri dan terbuka. Kalau dia nggak terbuka, dia bukan tradisi akademik. Maka dari itu harus melibatkan banyak orang. Melibatkan banyak orang nantinya. Pasti, itu pasti. Dan ini kan dengan kemudian hasil bacaan kita atau juga referensi yang kami dapatkan, Prof. Iqbal kemudian mengatakan bahwa ini bukan ambisi semata, ambisi pribadi semata, tapi juga kemudian untuk menjaga agar untuk mengabdi. Nah, untuk panggilan untuk mengabdi maksudnya. Nah, bagaimana kemudian nantinya ketika terpilih, Prof. Iqbal bisa menjaga kemudian prinsip-prinsip yang akan dilaksanakan nanti? Ya, jadi itu tadi
salah satu tradisi akademik itu adalah mandiri dan terbuka. Oke. Berarti mengelola orang untuk mengemukakan gagasan. Gagasan dari manapun. Dan kunci dari itu adalah komunikasi. Kalau tidak dikomunikasikan, itu bisa jadi gagasan itu tenggelam, begitu kan? Sehingga nanti pada saat insya Allah sekiranya saya terpilih menjadi rektor, gagasan-gagasan ini dari manapun dia, dari komunitas manapun, apalagi kalau dia dari komunitas akademik, sejatinya itu harus bisa membangun Unhas secara keseluruhan. Berarti sampai saat ini sudah ada tim yang dibentuk oleh Prof? Oh, saya tidak punya tim. Oke. Kenapa? Karena saya percaya pada saat saya terpilih nanti, baru kita akan melihat siapa-siapa orang yang mempunyai kompetensi, kapabilitas. Yang terjadi bukan di Unhas, mungkin di tempat lain yang saya melihat, banyak jabatan-jabatan orang punya otoritas, tapi tidak punya kompetensi. Di sebaliknya, ada orang yang punya kompetensi, tapi tidak punya otoritas. Betul. Tidak punya jabatan, kan? Inilah yang nanti akan dikomunikasikan, sehingga akan menghasilkan suatu komunitas yang punya otoritas sekaligus punya kompetensi. Betul. Berarti menarik juga Prof. Iqbal ya. Kan biasanya kalau kita dalam satu pencalonan gitu ya, harusnya ada tim, ada support. Nah, berarti supportnya Prof. Iqbal sampai saat ini datangnya dari mana? Tidak ada support, karena yang saya usung adalah ide, yang saya usung adalah gagasan. Sekiranya nanti ide dan gagasan itu diterima di dalam, dan saya berharap bisa begitu. Ini persoalan komunikasi kan? Betul. Kalau ide dan gagasan itu jalan, biasanya kita akan mendapat rekognisi dari luar. Once kita mendapat rekognisi dari luar, automatically kita ada reputasi. Makanya di awal tadi Vio sempat bilang bahwa Prof ini kemudian menjadi sosok akademisi yang sedang menjadi sorotan, gitu ya, benar demikian. Itu dirasakan oleh Prof Iqbal? Iya, saya merasakan itu karena bukan GR, tetapi ada hal-hal tertentu yang mungkin dilupakan, sehingga tradisi itu tidak dilanjutkan karena ada disturbance dari luar yang selama ini, misalnya begini, kita harus mengikuti indikator-indikator utama yang ada dari negara. Padahal dalam hal-hal tertentu kita punya keunikan, punya kelebihan yang tidak mesti harus diikuti. Jadi itulah yang ditonjolkan. Itu yang akan semestinya sejatinya teman-teman tahu itu. Tetapi kita terkungkung oleh birokrasi yang biasanya birokrasi dibuat secara umum, mulai dari Papua sampai dari Sumatera sampai Papua. Padahal semua punya keunikan-keunikan sendiri. Jadi terkadang birokrasi ikut menghambat. Terkadang. Tetapi kalau kita punya kita punya pride, kita punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, it's becoming recognition. Makanya kemudian menjadi sorotan. Nah, kalau tadi tradisi akademik yang kemudian ditonjolkan pada saat pencalonan kemarin oleh Prof Iqbal, kita juga ingin tahu sebenarnya pembacaan dari Prof Iqbal soal kemudian tantangan atau mungkin hambatan yang sedang dialami atau mungkin dari kulitnya aja, dari Universitas Hasanuddin yang kemudian mau diperbaiki nanti. Mohon izin, di dalam manajemen yang bagus begitu ya, kami itu Unhas itu on the track. Kita punya rekam jejak yang sangat panjang. Betul, setuju. Dari Pak almarhum Prof Amiruddin, Ahmad Amiruddin, yang mengusung pola ilmiah pokok Unhas sebagai ilmu kelautan, sampai sekarang ada Prof Hasan Walinono, ada almarhum Profesor Dr. Fahrudin, ada Basri Hasanuddin, Prof Basri, Prof Radi, Prof Idrus Paturusi, Prof Dia, dan sekarang Prof Jamaluddin Jompa. Kita punya evolusi yang sangat panjang begitu, sehingga itu yang kita mesti jaga kalau menurut saya. Dia akan ada perubahan ya, akan ada perubahan, adaptabilitas. Oleh karena itu nanti saya akan ngomong apa arti adaptabilitas, apa arti point of no return.
Itu semua ada hubungannya dengan itu. Oke. Nah, ya. Maka dari itu kan pada gagasan utama yang kemudian dibawa oleh Prof dengan tajuk atau judulnya itu A Point of No Return. Iya. Nah, sebenarnya makna yang kemudian secara personal dibawa oleh Prof dan kemudian akan diejawantahkan mungkin dengan program-program nantinya atau juga visi misi ketika terpilih nanti atau sebelum terpilih nanti itu jatuhnya akan mengarah kemana nih, Prof? Oke. Jadi point of no return itu maksudnya ya tadi dari Prof. Amiruddin sampai sekarang perjalanan panjang. Saya nggak mungkin akan kembali. Oke. Yang mungkin yang besar adalah saya menghadapi tantangan itu, tantangan ke depan. Makanya tadi ketika ditanya apa tantangan yang paling berat di sini, kalau kita ada 3 poin, satu struktur, kami udah punya struktur, mahasiswa besar, dosen ada, infrastruktur ada, kemudian ada instruktur. Instruktur itu adalah instrumen SOP, Standard Operating Procedure, cara mengajar, belajar mengajar yang baik, ada teknologi dan macam-macam. Dan yang ketiga, ini yang agak sulit, yang namanya kultural. Kita sudah masuk ke tahap ini, tapi kulturalnya tidak full. Ada macam-macam. Oleh sebab itu, di salah satu di kertas kerja saya itu saya sebutkan ada transformasi budaya. Harus ada transformasi budaya. Harus ada kesadaran baru. Betul. Bahwa kesadaran baru itu bahwa Unhas itu tidak boleh bermain di ruang hampa Menara Gading. Bagaimana definisi itu? Ruang hampa, kita seperti ada di Menara Gading, kita nggak menyentuh sosial. Oke. Baik. Itu di ruang hampa itu sehingga satu kita jangan di situ, kemudian yang kedua kita harus menciptakan perubahan, bukan menerima perubahan. Yang tadi semua aturan-aturan dari Jakarta dari mana, kita menerima perubahan tuh, kalau menurut saya. Padahal kita punya rekam jejak yang sangat panjang. Kalau rekam jejak yang panjang ini kita gunakan, betul-betul belajar lesson learn, pelajaran terpetik. Semestinya pada saat ini, pada saat ke depan, kita nggak kembali lagi ke belakang. Kita harus menciptakan perubahan. Apa itu? Oh, itu nanti detailnya. Karena kita punya banyak capital, termasuk human capital. Saya nggak memakai istilah sumber daya manusia. Saya memakai istilah human capital, modal manusia. Modal manusia di Unhas ada 2. Satu DNA. DNA itu pembawa genetik. Satu yang menerjemahkan genetik namanya RNA. DNA itu adalah mahasiswa. RNA itu adalah dosen. Jadi kalau 2 ini bersatu, akan menjadi penanda genetik dari Unhas. Masih keren sekali ya istilahnya, Prof. Ada penanda genetik, sehingga kita berbeda dengan ITB, Universitas A, Universitas B. Beberapa tahun lalu penanda genetiknya Unhas itu, kalau kita ditanya orang di mana-mana, oh yang suka berkelahi, misalnya. Berapa puluh tahun lalu. Tapi sekarang ada perubahan kan, ada on the track, bagus sekali. Ini yang kita mau beritahu ke masyarakat. Ini loh, DNA-nya Unhas itu ini. Itu nanti tapi? Nanti. Tetapi sudah ada detail ininya, bagaimana mencapai itu. Jadi transformasi budaya itu menjadi sangat penting untuk mengikuti kecepatan teknologi dan segala macam. Tapi sejauh ini yang Prof. Iqbal ketahui sampai saat ini gitu ya, yang kemudian berkesan bagi orang-orang di luar sana ketika mendengar Universitas Hasanuddin itu apa? Kalau VOC sebenarnya pasti yang paling umum didengar adalah kampus Alma Mater Merah gitu. Kalau Prof. Iqbal sendiri menerima semestinya kalau mandatnya ya, kalau lihat mandat sejak tahun 75 ya oleh Prof. Amiruddin adalah pola ilmiah pokok kelautan. Itu adalah penanda. Penanda. Kita bisa nggak bersaing dengan, kalau misalnya dengan universitas besar di UI misalnya di Jakarta. Kita bisa bersaing nggak kalau kita bicara tentang kelautan secara umum? Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau kita bicara mengenai ekonomi moneter, mereka jagonya. Mereka teknologi pesawat terbang, ya kasih ITB. Nggak mungkin kita bicara. Tetapi kalau bicara mengenai perkapalan, sejatinya Unhas hadir. Jadi pola ilmu kelautan itu, pola pokok ilmu kelautan itu bukan hanya dinominasi oleh Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Siapa
kalau saya pernah 4 tahun di mondok, saya istilahkan mondok, di Pusat Studi Asia Tenggara di Ohio University di Amerika, itu buku yang terkenal itu Buddhist Navigation. Yang menulis seorang antropolog dari Yale University. Dia seorang astronom. Astronom yang belajar ini kemudian belajar Buddhist navigasi. Kita, ilmu-ilmu sosial kita, semestinya itu bisa harus ada di dalam percaturan itu, sehingga begitu sebut itu, oh Unhas. Karena kalau misalnya jaket merah, di kampus lain ada orang yang pakai jaket merah, tapi dia bukan penanda genetik. Nah, kalau penanda genetik itu yang saya sebutkan tadi. Karena secara general yang bisa orang sebut hanya itu, latar merah, tapi belum mendalaminya, gitu, belum menyelaminya apa yang kemudian menjadi sesuai dengan Mars Unhasnya. Gitu. Oke, Prof, ini kan ada kemudian istilah yang kemudian masuk dalam kertas kerja Prof, educare dan educare. Nah, ini membedakannya seperti apa penjelasan yang bisa disampaikan oleh Prof? Agak sedikit menarik ya, educare dan educare. Educare itu dua-duanya hakikat pendidikan tinggi. Ya, educare itu melatih keterampilan kerja. Itulah sebabnya pada saat wisuda, kalau misalnya Mbak Vio wisuda, itu dipindahkan dari toga itu, dipindahin dari mana? Dari kiri ke kanan kan? Itu secara simbolis mengatakan kiri itu otak kiri, otak kanan. Kalau otak kiri itu keterampilan. Selama ini kita melakukan edukasi itu untuk melatih keterampilan. Edushare adalah kata kuncinya adalah inovasi, kreativitas, dan saya sebut dengan out of the box misalnya. Kalau kita yang educare itu 4 tahun dilatih logik mahasiswa. Tapi begitu dia keluar, apakah dia ketemu dengan yang ini? Belum tentu. Belum tentu. Dia men-solving problem bukan berbasis ini kan? Oleh karena itu, ini juga harus diberi kepada sehingga dia bisa survive. Dia bisa beradaptabilitas di luar. Saya nggak tahu Mbak Vio jurusan apa, tetapi ada beberapa tempat orang-orang yang misalnya dia Menteri Keuangan sekarang. Kepala kita mengatakan ini orang harus ekonomi nih, tapi ternyata dia orang teknik. Nah, yang seperti ini yang sebetulnya di dalam beberapa tahun ke depan, in the next couple of the years, orang bertarungnya adaptabilitas. Sehingga bukan melihat basicnya lagi. Bukan basic melihat lagi, sehingga edushare itu perlu untuk semua mahasiswa. Oke, keren. Intermezzo sedikit Prof Iqbal, ketika wisuda kemarin itu saya dapatnya COVID. Jadi secara mandiri, Prof. Belum mandiri ya. Intermezzo aja, Prof. Tahun 2022, 2021 kebetulan. Jadi nggak sempat kemudian hadir langsung di Baruga. Tapi nggak apa-apa. Tapi hari ini yang kemudian menjadi kebahagiaan juga karena bisa dengar Prof Iqbal akan menghadirkan educare dan edushare itu tersebut. Karena secara ya kulitnya saja sekali lagi kita taunya bahwa hanya ilmu-ilmu saja yang kita dapatkan, teori-teori, tapi ketika berbicara tentang problem solving atau inovasi apa yang harus kita lakukan, skill apa yang dibutuhkan, itu kadang kita tidak dapatkan. Saya perlu jelaskan lagi sedikit tentang itu lebih detail. Baik. Dia ada 4 pilar ya. 1 input, kedua proses, ketiga output. Dan keempat outcome. Hasilnya. Kita itu input mahasiswa, ada dosen, ada gedung-gedung yang bagus, ada laboratorium. Setelah itu masuk ke proses kan? Masuk ke proses. Proses dari orang yang tidak tahu menjadi tahu. Betul. Yang terakhir, yang selama ini menjadi indikator-indikator suatu universitas menjadi universitas jago itu output. Apa itu? IP, berapa lama dia kuliah, cum laude nggak, iya kan? Betul nggak? Betul. Itu output semua. Betul. Nah, pertanyaan saya. Outcome-nya gimana? Outcome-nya gimana? Betul. Kalau ini anak, dia cum laude, begitu dia
dilempar ke Manokwari misalnya, Iya, iya. ke lautan perikanan, dilempar ke Manokwari, baru 1 minggu pulang, oh itu berarti ada sesuatu yang salah. Setuju, setuju. Iya kan? Iya. Jadi outcome kita lupa. Padahal sekarang itulah sebabnya sekarang Kementerian Dikti Saintek itu namanya kampus berdampak. Semestinya sejatinya kita punya dampak kepada siapa? Kepada masyarakat internasional. Boleh internasional, boleh regional, boleh kawasan, boleh lokal. Yang semua ada hubungannya dengan Sustainable Development Goals. Kalau kita berdampak, mana lebih bagus dengan saya mempunyai banyak publikasi yang tidak dibaca oleh orang. That's all. Jadi, outcome. Dan sekarang diamini oleh kementerian sekarang. Yang kemarin kan orang berlomba-lomba. Harus berapa skopusnya, harus berapa ininya, harus berapa ininya. Itu semua output. Bukan outcome. Kira-kira begitu Mbak Pia. Oke. Ini kan ada budaya yang kemudian mau dihadirkan lebih terbuka, kemudian juga berdampak langsung kepada masyarakat. Iya. Nah, cara mengubahnya itu gimana? Apalagi kan dengan ada kepemimpinan sebelumnya, itu tentu berbeda dengan apa yang akan dibawa oleh Prof. Iqbal gitu. Oke. Mengubahnya apakah cukup dengan 5 tahun saja? Dalam 1 tahun pertama sudah bisa mengubah atau gimana pembacaannya? Saya bacanya begini, kan panjang waktunya itu tergantung. Tetapi kata kuncinya adalah trust, keteladanan kepemimpinan. Kalau saya melihat keteladanan kepemimpinan, dia mengatakan A, tetapi ternyata B, itu yang membuat trust. Kenapa negara-negara seperti Jepang sangat sami nawatana? Karena trust. Ada istilah anak muda, kalau saya biasa ngumpul di warung-warung kopi. Oh ya? Ada kelainan. Lain yang dibilang, lain yang dikerja, lain dibicarakan, lain dikerja, lain diputuskan. Jadi ada kelainan. Itu trust. Kalau ada trust, yakin saja kita akan direkognisi. Yakin. Kita akan direkognisi. Kalau semakin banyak kita hal-hal yang direkognisi, apa impaknya? Reputasi akan naik. Karena tidak mungkin ada reputasi without recognition. Betul. Oke, berarti kita harus ditahu dulu gitu ya? Iya, jadi harus ada trust, itu yang dibangun. Itu yang saya bilang, produk kurikulum kita, outcare. Educare. Hanya melatih keterampilan. Iya. Sehingga Setuju saja. otak kanan tadi, kalau educare itu otak kanan, educare itu otak kiri. Educare nggak jalan. Edushare ini seperti lebih bagaimana kreatif gitu? Kreativitas, inovasi. Itu nanti akan berdampak bagaimana kita membangun kemahasiswaan. Dulu waktu saya masih kuliah, setiap Sabtu malam itu di lapangan catur di kampus lama itu banyak aktivis-aktivis naik baca puisi, main musik. Ini kan otak kanan semua nih, iya kan? Kalau kita tanya berapa IP-nya itu yang baca puisi, mungkin IP-nya 2, tetapi dia punya keseimbangan, balancing kan antara educare sama edushare. Ke depan kalau kita pergi mendaftar Yahoo atau di Google, di perusahaan-perusahaan besar, dia nggak tanya berapa IP-mu. Betul. Yang dia tanya adalah, kamu bisa bekerja sama nggak dalam tim? Betul. Teamwork. Teamwork. Bisa nggak mengemukakan ide? Bisa nggak mengemukakan gagasan? Setuju. Jadi kalau dia dikungkung sejak awal, nggak mungkin ada itu. Itulah yang kemudian mau dibawa gitu. Kita mau bawa. Betul. Bawa perubahan. Oh ya, saya ingin menciptakan perubahan. Bukan menerima perubahan. Betul. Makanya perubahan ini yang akan diimplementasikan ketika terpilih nanti. Iya. Ada juga kemudian hal-hal yang masuk dalam tulisan Prof soal radikalisasi kepemimpinan. Bagaimana kemudian mengungkapkan sosok kepemimpinan yang dimaksud itu, Prof? Iya, terima kasih.
saya waktu penjaringan di Fakultas Hukum, Iya. di situ ngumpul kelompok humaniora, Fakultas Hukum, Iya. Visipol, Visip, Fakultas Ilmu Budaya, dan Fakultas Ekonomi dan betul. Bisnis. Iya. Kita berada di ruang Baharudin Lopa Room. Di awal penjaringan, kebetulan saya yang pertama, saya bilang, mari kita baca Al-Fatihah dulu buat almarhum Profesor Dr. Baharudin Lopa. Ini penanda genetik ini, orang ini. Akan malu kita kalau tidak bisa meneladani perilaku sikap-sikap beliau. Sosok beliau. Sosok beliau. Betul. Kita pasang namanya, ada fotonya, Betul. tapi kita tidak ini. Oleh karena itu, yang saya maksud dengan radikalisasi kepemimpinan itu hanya adalah narasi biasa. Baik. Nah, radikalisasi itu bukan radikal seperti yang dibayangkan orang, tetapi kita meneladani. Kalau dalam konteks Jepang itu, Shinjiru, bahasa Jepangnya itu bisa dipercaya. Seeing is believing. Apa yang saya lihat, itu yang saya percaya. Itu yang menurut saya harus menjadi fondasi. Itu salah satu transformasi budaya. Setuju. Untuk radikalisasi kepemimpinan. Artinya sesuatu yang selama ini bukan berarti selama ini tidak radikal, bukan, tetapi kita sempurnakan kan, kita kuatkan, karena ya itu tadi kita ada gangguan tanda kutip juga dari kultur, sehingga kita harus bisa bermain-main di mana berkomunikasi dengan baik kepada semua pihak bahwa ini contoh yang baik. Betul. Kami tuh butuh contoh. Bukan kalau kata anak muda sekarang ini, kami nggak butuh pemimpin. Kami butuh contoh. Once dia menjadi contoh yang baik, kami samina wa ta'na. Kita ikut. Itu yang saya maksud. Oke. Setuju juga sih, karena biasanya kalau di luar sana atau seringkali kita jumpai situasi ketika tadi ada beberapa foto pendahulu kita yang sudah membawa mungkin Unhas dalam hal ini ke kancah internasional bahkan gitu ya. Tapi kita hanya sekedar lihat tanpa bagaimana mengingat jasa-jasanya. Betul. Makanya inilah yang dibawa oleh Prof. Iqbal. Setuju juga. Nanti kalau misalnya, kalau tanya orang luar, kenal Profesor Dr. Baharudin Lopa? Ingatannya itu langsung, oh dia dari Sulawesi Selatan. Tahu nggak dia dari mana? Dari Unhas. Apakah itu bukan penanda genetik yang baik? Siap. Saya menyebutnya dia penanda genetik. Jadi kita menciptakan perubahan itu, orang tahu. Ini jarang-jarang loh saya ketemu sama sosok yang kemudian memperhatikan sampai sedetail kecil itu, Prof. Dan Prof. Iqbal yang melihat hal itu semua dan mau mengubah, menyempurnakan gitu ya, apa yang kemudian dekat dengan keseharian kita sehari-hari. Gitu. Saya 18 tahun dengan Jepang. Saya 18 tahun, kurang lebih. Itu mazhab timur. Kemudian saya 4 tahun di Amerika, mazhab barat. Di London setengah tahun, di Kanada setengah tahun, semua mazhab barat. Saya melihat mazhab barat dan mazhab timur, kita ini tidak punya mazhab. Tanda kutip. Jadi yang di mazhab timur yang saya lama, itu ada yang namanya Kaizen. Kaizen itu adalah continuous quality improvement. Continuous quality improvement itu adalah penjaminan mutu secara berkelanjutan. Itulah sebabnya kenapa saya menggunakan point of no return. Saya tidak akan menyalahkan apa yang terjadi di sebelumnya. Saya nggak akan balik hanya untuk bilang, oh ini dulu salah, harus begini. Enggak. Yang saya lihat adalah Kaizen. Continuous quality improvement. Keberlanjutan. Berbasis itu, saya nggak lihat lagi ke belakang. Walaupun ada hal-hal tertentu dalam konteks lain ya. Misalnya budaya dan segala macam, harus lihat kita sama dengan Prof. Harus disempurnakan. Harus sempurnakan. Itu yang saya maksud, kita bermain-main, bukan bermain. Kalau kita meningkatkan itu, akan muncul trust. Penanda-penanda genetik kita, mahasiswa-mahasiswa kita yang jumlahnya kurang lebih 37.000 orang, kalau dia lulus masuk ke masyarakat, dia akan menjadi penanda genetik. Kalau dia menjadi penanda genetik, Unhas akan direkognisi. Kalau dia direkognisi,
Apa kita nggak punya reputasi? Keren. Luar biasa. Ini satu pertanyaan penting juga, di mana saya langsung saya lanjutkan, Prof. Iqbal ya. Dalam buku bacaan tersebut, tulisan Anda, maksud saya, ada kemudian fokus utama Anda saat ini, yakni pada Fakultas Teknik. Ya. Iya, mengapa demikian? Apakah dengan banyaknya kesan di luar sana mengenai Fakultas Teknik yang tanda kutip agak rebel atau gimana? Tidak, saya tidak berfokus, saya tidak pernah mengatakan fokus kepada Fakultas Teknik. Tapi Fakultas Teknik itu, sepertiga dari penghuni Unhas itu ada di Fakultas Teknik. Kemudian satu, dialah yang dipercaya sekarang, mau cepat atau tidak, akan menjadi penghela. Karena teknologi kan. Dia udah punya semua. Di kampus gue itu sudah punya, struktur punya, instruktur punya. Satu, kultural yang harus disempurnakan. Untuk switch dari cara pandang. Karena, ya itu tadi, teknologi tidak bisa dikatakan bahwa dia yang sendiri yang benar. Harus ada temannya. Harus ada adu share. Kalau di teknik itu agak keras, hard begitu. Soft file-nya mana? Soft file-nya. Karena dia harus bisa menciptakan sesuatu barang, menciptakan perubahan, menciptakan suatu teknologi yang bisa berdampak sosial terhadap masyarakat. Betul. Kalau dia nggak punya berdampak sosial, dia hanya teknologi biasa. Itu yang saya katakan kemarin di teman-teman teknik, kita sebisa mungkin mahasiswa teknik harus ditandai genetiknya. Dengan bagaimana? Dia mempunyai dampak terhadap masyarakat. Apakah ada kaitannya dengan hasil riset? Kalau bicara tentang soft file, kan identik dengan riset. Gitu. Hasil riset mereka jago-jago, tetapi kan hanya sampai kepada misalnya Scopus. Ke masyarakat apa? Masyarakat terkecil aja. Misalnya dia buat kita negara maritim ya, buat suatu teknologi kapal yang bisa menghubungkan satu pulau kecil dengan pulau lain tanpa sudah tidak ada lagi faktor misalnya badai atau segala macam. Itu sudah semua bisa dihitung. Sehingga kalau itu terjadi, kita akan menjadi pencipta perubahan inovasi maritim dan kepulauan global, bukan hanya di Indonesia. Karena tidak ada negara di luar yang mirip kita ini kepulauan. Nggak ada. Jepang pun bisa saja belajar nanti ke kita. Kalau dia belajar ke kita, itu artinya it's mean we have already recognized. If you get recognized, of course you have a reputation. Jadi kuncinya adalah di DNA-nya itu tadi. DNA ini si mahasiswa ini, RNA-nya itu adalah dosen. Oke, kemudian budaya yang harus diperbaiki, disempurnakan sekali lagi. Makanya nanti sampai bisa kemudian dikenal atau diketahui, recognize, dan itulah yang membuat Unhas semakin punya reputasi yang baik, seperti itu. Oke, berbicara tentang kemudian sepak terjang dari Prof. Iqbal, pernah menjabat sebagai etase pendidikan di Jepang. Itu bagaimana kemudian Prof. Iqbal mengaitkan antara dunia kampus, pendidikan, dan juga industri. Iya. Ini kan kalau berbicara tentang pendidikan pastinya langsung ke industri saat ini. Jadi waktu saya ditugasin sebagai atase pendidikan dan kebudayaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, 2 tugas utama saya. Dan itu saya serahkan kertas kerja saya itu ke Profesor Dr. Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada itu. Ada 2. 1, diplomasi pendidikan. 2, intelijensi pendidikan. Intelijensi ini untuk melihat bagaimana Jepang kok bisa sebesar itu ya dia punya. Apa yang dia buat gitu. Penduduknya nggak banyak. Apa yang dia buat? Itu saya lakukan intelijen. Setelah dapat intelijen itu, saya melakukan diplomasi pendidikan. Diplomasi pendidikan salah satunya adalah
untuk mengembangkan kerjasama antara Jepang sama universitas-universitas di Indonesia. Salah satu. Yang lainnya adalah, salah duanya misalnya meningkatkan beasiswa. Jadi ternyata belajar dari sini, universitas-universitas di Jepang ini mau bekerja sama dengan kita kalau ada trust, ada kesetaraan. Atau dia lebih tinggi, kita lebih bawah. Saya mencoba untuk menyeimbangkan pada saat itu bahwa kami bisa, kami juga bisa, karena kami punya keunggulan-keunggulan komparatif. Keunggulan-keunggulan komparatif, apa itu misalnya? Misalnya, seperti maritim. Dia juga punya. Tetapi seperti Tokyo University, saya bisa bersaing tuh dengan Tokyo University dalam hal kemaritiman global. Tetapi kalau mau bicara tentang kebijakan negara tuh, saya nggak bisa bersaing sama dia. Dia udah duluan, dia have already done. Jadi diseimbangkan. Itulah sebabnya kalau nanti saya ditakdirkan jadi rektor, kita perlu menyeimbangkan seperti begini, kerjasama dan segala macam. Orang akan melirik kita kalau kita direkognisi. Betul. Dari mana? Dari hasil, dari tingkah laku kita, perilaku kita. Dia akan lihat, oh ini saya cocok nih kerjasama. Tapi kalau misalnya contohnya mereka mengirim email misalnya, kita nggak jawab 4 hari misalnya, bagaimana caranya kita mau mendapat kesetaraan kalau kita tidak ada itu? Nah, di Unhas dari 2.500-an dosen itu mungkin yang punya akses kemana-mana itu mungkin hanya sekitar 20-25% ya. Sisanya masih ya kita masih perlu kembangkan. Kita buat atmosfer akademik sehingga dia berinteraksi dan berelasi. Dan salah satunya dimiliki oleh Prof. Iqbal. Betul. Nah. Makanya kalau saat ini juga sebagai ini ya kepala pusat kajian ASEAN, ini kan ada korelasinya setelah dari Jepang tadi, nambah lagi relasinya. Lingkup ASEAN. Nah, melihat saat ini juga Unhas bisakah menjadi pusat bagaimana kemudian teman-teman dari Asia Tenggara begitu datang ke Unhas? Oh iya. Kerjasama mungkin yang akan di. Saya kasih informasi. Pusat studi Asia Tenggara hanya ada di Unhas. Di seluruh Indonesia. Ada. Orang tidak melihat ASEAN. ASEAN itu penduduknya 600 juta. Indonesia 250 juta. Jadi kita harus bisa merawat kawasan. Kita lead di kawasan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk penelitian. Misalnya pertanian. Misalnya contoh pertanian. Kita sudah hampir swasembada pangan nih. Betul. No? Apa Thailand segala macam tidak akan belajar sama kita? Vietnam sudah datang ke Menteri Pertanian untuk belajar. Jangankan Vietnam, Jepang datang belajar ke Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman. Datang untuk belajar tentang pertanian. Jadi kita memegang, melit. Misalnya antropologi, sosiologi. Ini semua banyak ilmu budaya. Kebetulan kami termasuk di ASEAN itu termasuk ya tinggilah derajatnya tanda kutip ya. Walaupun kadang-kadang ada yang mengatakan Singapura, menurut saya enggak. Sumber daya kita luar biasa, capital kita luar biasa, Sehingga itu yang bisa kita melit di kawasan. Saya kasih contoh. Saya adalah Indonesian Coordinator University, kerjasama antara ASEAN, universitas-universitas yang ada di ASEAN dengan universitas yang ada di Eropa. Jadi Eropa ini ngelirik ASEAN. Jadi saya konekkan antara ini sama ASEAN. Kita menjadi sangat seksi. Tetapi kalau menjadi hanya seksi saja, nggak cukup. Kita harus punya daya tawar untuk mengatakan, yuk belajar sini. Oke, belajar dalam hal ini apakah macam-macam, kultur, bukan semua. hanya di bidang ilmu kelautan perikanan. Bukan. Itulah yang sering salah persepsi. Iya, betul. Bahwa kita ini kawasan. Kita bicara kawasan. Kenapa saya pernah mondok
mungkin Mbak Vio belum ini. Saya mondok di Pusat Studi Asia Tenggara di Amerika Serikat, Ohio. Kemudian saya jadi profesor tamu di Pusat Studi Asia Tenggara Kyoto University. Oh my God. Dua ini saya melihat kita tuh seksi sekali. Tetapi selama ini kadang-kadang dijadiin subjek, dijadikan objek. Iya. Kalau kami kuat, kita akan jadi center Pusat Studi Asia Tenggara yang betul-betul dari manapun dia dunia. Bayangkan Amerika, Pusat Studi Asia Tenggara di Amerika itu hanya ada 4. Satu di Ohio, satu di Cornell, satu di Yale University, top 10 university, dan satunya lagi di Hawaii. Mengkaji tentang kawasan ASEAN. Kami ini tetangga, Indonesia, tanda kutip UNHAS, masa kita nggak bisa menjadi lead di sini? Dia dari jauh banget memotret. Iya. Kami dekat nih, serumpun lagi. Sehingga kita bisa mengeluarkan ide-ide, menciptakan perubahan. It's not only in Makassar, juga di kawasan ASEAN. Kalau saya mau tanya Mbak Vio, kalau kita melit ini, orang akan tanya, siapa tuh yang lead? Betul. Jawabannya adalah UNHAS. UNHAS. Di mana itu UNHAS? Kita udah terkonek ke mana-mana. Jadi perintis kemerdekaan. yang kita jadi yang kita buru bukan persaingan semu, tetapi persaingan yang Skala internasional. internasional. Oh my God. Jadi saya ingat sekali Pak Dubes waktu saya bertugas, dia mengatakan begini, diplomat is doing impossible things to be possible. Melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi pakai apa? Pakai komunikasi, pakai trust. Without them, no. Oke. Kuncinya ada 2 berarti ya? Iya. Komunikasi dan kepercayaan. Iya. Setelah itu, barulah kita mendapat perhatian. Dan juga ada, genetik itu ya. Rekognisi, kita dapat rekognisi, kemudian kita akan dapat reputasi. Inilah yang kemudian dipelajari oleh Prof. Iqbal dari sejak berada di Jepang sampai di zaman Taka nanti. Iya. Oke. Itu yang saya percaya. Saya melihat dengan evolusi yang begitu ini, dengan disturbansi macam-macam sekarang, ternyata adaptabilitas menjadi sangat penting. Adaptabilitas itu hanya bisa dilihat di EduShare itu. Maka dari itu banyak yang menanti. Jika terpilih nanti, insya Allah amin. Amin. 100 hari kerjanya akan bergerak ke arah mana dulu nih? Memperbaiki birokrasi kan? Apa namanya? Tadi saya udah katakan kan bahwa salah satu prinsip saya adalah Kaizen. Kaizen itu continuous quality improvement. Saya tidak punya masa politik bumi hangus. Enggak. Tentu kan sejak awal saya katakan kita memanggil orang-orang yang punya kompetensi, kita bicara, ini bukan bicara individu Muhammad Iqbal Jawad, bukan. Kita akan bicara secara kolegial, UNHAS. Nah, saya bukan pemimpin politik. Baik. Bukan pemimpin politik yang selalu harus ada 100 hari kerja. Enggak. Bisa lebih cepat, bisa lebih ini. Bagaimana caranya saya mentransformasi budaya itu, karena arena strategisnya berbeda. Itu yang saya maksud kadang-kadang. Kita tidak bisa disamakan dengan arena politik. Betul. Tetapi arena yaitu tadi, EduShare. Educare dan EduShare. Oke. Educare-nya diperdalam lagi. Dan EduShare-nya dikembangkan. Oke. Berarti pesan yang ingin dititipkan atau juga harapan yang mau disampaikan oleh Prof. Iqbal kepada sivitas akademik ataupun juga generasi muda yang ingin menjadi bagian dari perubahan itu. Seperti apa? Kalau saya pesannya itu aja, dunia lagi berubah. Ada yang mengatakan dunia lagi tidak baik-baik saja, gitu kan? Dunia lagi berubah. Salah satu keniscayaan itu adalah perubahan. Tetapi keniscayaan yang lain adalah kita harus melangkah, kan? Tidak ada lagi cerita point of no return. Jadi pada saat kita melangkah, pada saat keniscayaan itu kita melangkah,
tantangannya kan banyak sekali. Kita kan tidak akan mengatakan bahwa, oh ini berat sekali. Yang kita lakukan adalah dancing in the rain. Asik. Adaptabilitas yang tinggi. Adaptabilitas yang tinggi itu tidak hanya dipelajari di kelas. Tidak hanya dipelajari di kelas, tetapi di luar dari kelas. Sehingga itulah yang tadi saya katakan, mahasiswa itu harus dibuatkan channel-channel, saluran-saluran yang bagus sehingga dia bisa berkreasi, dia bisa mengadakan inovasi, dia kreatif. Kita terkungkung sama yang namanya output. Apa itu output? IPK. Iya, IPK. Kita akan malu kalau IPK saya di bawah 3,5. Saya nggak cum laude. Kalau di luar sana, I don't care dengan cum laude. Tetapi saya punya dampak dengan yang lain. Makanya muncullah inovasi-inovasi macam-macam. Startup yang luar biasa. Karena itu bukan otak kiri itu yang kasih jalan. Imajinasi. Betul. Dan Einstein sudah bilang, Albert Einstein, imagination more important than knowledge. Tetapi without knowledge, we cannot imagine. Jadi, kawinkan dua ini dan dengan atmosfer yang bagus. Betul. Dukungan-dukungan yang positif juga. Iya. Semoga energi positif yang disampaikan Prof. Iqbal hari ini bisa kemudian juga menjadi energi baru bagi Universitas Hasanuddin. Kita doakan bersama juga bisa terpilih menjadi rektor. Amin. Karena mimpi besar yang dibawa oleh Prof. Iqbal ini betul-betul bukan mimpi yang cetek gitu ya. Tapi tadi dengan based by data, kemudian penjelasan yang lebih akurat juga, dan paling penting adalah bagaimana Prof. Iqbal ini bisa memperhatikan hal-hal detail kecil. Itu yang kemudian mungkin jarang kita temui di sosok-sosok lainnya. Terima kasih banyak Prof. Iqbal atas waktunya. Ini sungguh insight yang luar biasa kita bisa dapatkan di siang hari sampai harus hampir menuju sore hari nih Prof ya. Rasanya masih banyak sebenarnya pertanyaan yang akan kita ajukan. Tapi karena keterbatasan waktu juga Prof, terima kasih atas waktunya. Terima kasih udah diundang ke sini. Banyak. Saya pengikut podcastnya Tribuners nih, serius. Asik. Yang hanya mana kan nih nggak Prof? ngomong, hanya ngomong. Wah, nanti saya akan tunjukkan. Oke, terima kasih banyak Prof. Sehat, sukses selalu. Yang paling penting apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Terima kasih. Terima kasih juga buat Terima kasih Tribuners. Iya, bisa menyaksikan kita sampai selesai di sore hari ini, menuju sore hari ini. Semoga energi yang kita dapatkan dari Prof bisa kita juga kemudian transformasikan juga ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa punya mimpi besar begitu ya, dan juga menjadi orang yang terdidik dan pastinya juga bisa berkompeten, punya skill juga, dan paling penting adalah bisa beradaptasi dimanapun kita berada. Akhir kata saya Fiorina Jiratno mewakili Prof. Iqbal dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.